Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses metakognisi dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Di sini saya membagi ada 6 subbab. Yang pertama definisi metakognisi, yang kedua proses metakognisi, yang ketiga awareness, yang keempat regulation, yang kelima evaluation, dan yang keenam itu nanti kesimpulan. Nah, jadi definisi metakognisi. Metakognisi itu pertama kali diperkenalkan oleh Flavel pada tahun 1976 yang menjelaskan bahwa kesadaran seseorang akan proses berpikirnya dan kemampuannya untuk mengatur proses berpikir tersebut. Nah, jadi seseorang itu sadar akan pikirannya. Dia tahu apa yang dipikirannya dan dia mampu akan mengatur proses berpikirnya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dikembangkan oleh Wilson yang mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran yang dimiliki seorang tentang pemikirannya, evaluasi terhadap pemikirannya, dan pengaturan terhadap pemikirannya. Nah, jadi menurut Wilson ini, seorang yang mengalami metakognisi itu ketika dia itu sadar akan pikirannya, dia tahu tentang pemikirannya, dia dapat mengevaluasi proses pemikirannya dan dapat mengontrol proses berpikir, Pak. Proses berpikirnya, gitu, Pak. Nah, jadi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menurut perkembangan Wilson yaitu ada 3, awareness, regulation, sama evaluation. Nah, awareness itu diartikan sebagai pemikiran kembali seseorang dalam memecahkan masalah, strategi pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, hubungan-hubungan di antara pengetahuan seseorang terhadap pengetahuannya, dan isi serta pengetahuan tugas spesifik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, jadi sepaham saya awareness itu pemikiran kembali seseorang. Jadi seseorang ketika diberi permasalahan atau soal pemecahan masalah, ketika pertama kali diberikan, dia akan mengingat-ingat, memikir pemikiran kembali seseorang. Jadi dia akan mengingat-ingat apakah dia uh, pernah mengerjakan persoalan ini atau juga dia mengingat-ingat kayak ini permasalahannya materi apa. Nah, itu setelah connect, maka ketika connect dia akan tahu, oh permasalahan ini menggunakan strategi ini biasanya. Gitu. Nyambung ke strategi pemecahan masalah. Ketika connect, dia akan tahu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan strategi ini. Gitu. Kemudian dia juga menghubung-hubungkan dengan di antara penghubungan seseorang terhadap teman-temannya. Nah, jadi ketika connect juga, ketika dia ingat, sadar bahwa oh permasalahan ini itu berhubungan dengan materi perbandingan senilai misalnya, perbandingan tidak berbalik nilai ya misalnya gitu Bapak. Jadi dia langsung connect menghubungkan dengan pengetahuan yang dimilikinya atau juga bisa dihubungkan dengan uh, pengalamannya. Seperti, oh saya pernah mengerjakan permasalahan ini atau menyelesaikan permasalahan ini dengan strategi yang seperti ini gitu Bapak. Kemudian ketika semua itu sudah connect, maka dia akan mencoba memahami lagi mengenai informasi-informasi penting yang ada di dalamnya dan juga maksud dan tujuan dari permasalahan ini. Dari permasalahan ini mau apa? Apa yang mau diselesaikan, gitu ya, Pak. Menurut saya itu awareness. Kemudian regulation diartikan sebagai penggunaan sumber kognitif untuk merencanakan, menetapkan tujuan, memprioritaskan tindakan atau memilih tindakan yang baru. Jadi penggunaan sumber kognitif ini sepemahaman saya itu seperti kayak keterampilan berpikirnya yang digunakan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Jadi untuk merencanakan seperti dalam penyelesaian masalah itu dia pertama kali untuk menuliskan informasi-informasi penting, lalu setelah dituliskan nanti memodelkan atau memisalkannya, kemudian nanti merencanakan mau diapakan terlebih dahulu, sehingga dia itu tahu prioritas tindakan yang mana, mana dulu nih yang mau dikerjakan. Tentu juga yang pertama kali itu menetapkan tujuannya itu misalnya penyelesaian ini
itu arahnya mau kemana? Oh, ternyata mencari X atau mencari Y gitu misalnya Bapak. Seperti itu. Kemudian atau memilih tindakan yang baru. Misalkan ketika dalam proses pengerjaan itu dihasilkan jawaban yang nggak masuk akal nih Bapak. Maka siswa ini akan mencoba untuk mengerjakan ulang dengan cara yang berbeda. Seperti itu Bapak. Kemudian yang evaluation. Penilaian yang dibuat hmm, penilaian dibuat pemecah masalah terhadap pemikirannya sendiri, keterbatasan pemikirannya tentang situasi masalah, keterbatasan dari strategi seseorang untuk memecahkan masalah dan kualitas dari hasil pemecahan masalah. Nah, jadi setelah melalui proses regulation itu Bapak dan kan itu nantinya ketemu hasilnya Bapak. Nah, itu dievaluasi proses berpikirnya itu bagaimana atau penggunaan strateginya itu apakah sudah cukup atau efektif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian keterbatasan pemikirannya tentang situasi masalah. Jadi dalam pengerjaan atau penyelesaian masalah itu kan mungkin eh, siswa itu menemukan keterbatasan seperti saya agak bingung dalam mengoperasikan pembagian akar seperti itu mungkin Pak. Contohnya seperti itu mungkin. Kemudian mungkin saya agak bingung di perkalian ini dalam mencari y-nya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin keterbatasan kemampuan seseorang dan juga keterbatasan strategi. Mungkin yang digunakan di evaluasi strategi ini memang betul sudah menjawab. Namun strategi yang digunakan ini cukup memakan waktu sehingga menurut dia tidak efektif. Jadi bisa menilai nih Bapak dari proses pengerjaannya bisa dinilai apakah cukup efektif atau tidak, terus kesulitannya bagaimana gitu. Jadi dia bisa mengevaluasi proses berpikirnya. Hmm. Kemudian ini saya mengambil dari artikel mengenai contoh awareness, proses awareness. Di sini kenapa bisa seperti itu caranya? Ini kan soal diketahui umur 10 tahun yang lalu berarti kan umur masing-masing saat ini tak kurangkan umur 10 tahun yang lalu. Nah, menurut saya ini termasuk regulation karena dia menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, kemudian dengan pengetahuan awal yang kamu miliki, apakah itu dapat membantumu menyelesaikan masalah? Iya, karena dulu pernah belajar tentang perbandingan dan soal ini bisa dikerjakan. Nah, dari sini kan siswa tersebut menghubungkan permasalahan tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya dan juga pengalaman yang dimilikinya juga. Yang dibuktikan dengan soal ini bisa dikerjakan. Gitu, Bapak. Nah, itu menandakan bahwa siswa itu mengalami awareness. Dia menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dan juga pengalamannya. Dan juga pada di artikel ini, siswa itu mampu menjelaskan informasi penting yang ada pada permasalahan. Nah, hal ini kan menandakan bahwa siswa itu memahami penyelesaian eh, persoalan atau ya Allah, penyelesaian permasalahan masalah penyelesaian masalahnya soal permasalahannya gitu Bapak. Dia memahami permasalahannya sehingga dia itu bisa mengidentifikasi informasi penting dan tujuan dari masalah itu apa yang mau diselesaikan gitu Bapak. Kemudian cuplikan wawancara selanjutnya yaitu apa yang kamu ketahui dari soal selanjutnya ini. Nah, ini kan siswa menjawab pekerjaan dengan 24 hari dengan 30 bekerja dengan 10 hari dilaksanakan terjadi suatu hal terhenti 4 hari. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah pada soal tersebut?
24 hari sama dengan 30 orang bekerja. Setelah 24 kurang 10 jadi 14 hari sama dengan 30 bekerja. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dari yang diketahui tadi dapat dibuat 14 hari bekerja dengan 30 orang. Lalu 10 hari bekerja ada berapa orang? Orang yang bekerja atau pekerja dalam sisa waktu 10 hari ini tak misalkan dengan kemudian apa yang kamu lakukan untuk menjawab masalah pada soal? Nah, dari yang diketahui itu kan aku mencari nilai A dengan cara menggunakan perbandingan. Jika nilai A sudah diketahui, maka pekerja tambahan bisa dicari. Nah, ini menurut saya gabungan Bapak antara awareness sama regulation. Nah, apa yang kamu ketahui dari soal selanjutnya ini menurut saya ini termasuk awareness karena dia dapat mengidentifikasi informasi-informasi penting dalam permasalahan. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah pada soal tersebut? Ini menurut saya juga awareness karena kan masih dalam tahap angan-angan atau rancangan gitu Bapak. 24 hari sama dengan 30 orang bekerja. Setelah 24 kurang 10 jadi 14 hari sama dengan 30 bekerja. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini menurut saya masuk regulation. Karena kan itu sudah masuk dalam tahap perencanaan penyelesaian gitu Bapak. Dengan memisalkan dengan A gitu Bapak. Kemudian pada pertanyaan terakhir itu kemudian apa yang kamu lakukan untuk menjawab masalah pada soal? Nah, itu juga perencanaan. Ketika jika nilai A sudah diketahui, maka pekerja tambahan bisa dicari. Itu kan juga perencanaan, Pak. Jadi termasuk regulation seperti itu. Jadi awareness itu menurut saya setelah mempelajari artikel tersebut, yang pertama itu siswa itu mengingat kembali atau seorang itu akan melakukan mengingat-ingat gitu Pak, mengingat-ingat kembali dengan menghubungkan permasalahan dengan pengetahuan yang dimilikinya atau berdasarkan pengalaman gitu Pak. Kemudian setelah connect, siswa itu akan memahami permasalahan dengan mengetahui informasi penting yang ada di dalam permasalahan dan juga maksud dari permasalahan tersebut. Kemudian regulation Bapak. Di regulation ini yaitu pengontrolan proses berpikirnya. Nah, dari soal yang dikerjakan ini, siswa ini menuliskan informasi penting, lalu memisalkan, kemudian menyelesaikan dengan strategi yang direncanakannya, Bapak. Jadi menurut saya ini termasuk regulation karena melakukan perencanaan, kemudian dia ini menetapkan tujuan gitu, Bapak. Apa yang menjadi tujuannya? Yaitu mencari X dan Y, gitu, Bapak. Kemudian dia juga tahu nih bagian-bagian mana yang dikerjakan terlebih dahulu, seperti dibuat persamaan terlebih dahulu, kemudian di apa namanya dikalikan silang nanti bisa dicari salah satu X dan Y. Kemudian ketika sudah ditemukan salah satu dari X, Y, nanti bisa disubstitusikan untuk mencari variabel yang belum diketahui seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya ini dari jawaban siswa lain kurang lebih sama Bapak. Dia melakukan perencanaan yang mana menulis ini apa informasi penting, kemudian menetapkan tujuannya ini ditanya, kemudian dia memisalkan juga dan juga dibuat persamaan lalu dikalikan silang. Namun yang dapat
apa ya, di garis bawahi atau menjadi titik pusatnya itu siswa ini mengalami kesalahan. Nah, ini memungkinkan bahwa siswa ini menyadari bahwa jawaban yang dihasilkan itu tidak masuk akal sehingga dia mengulang lagi prosesnya dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan jawaban yang diharapkan atau yang sesuai gitu Bapak. Jadi regulation itu pengontrolan dalam penyelesaian persoalan seperti perencanaan, paham langkah mana yang dilakukan terlebih dahulu, dan juga menetapkan tujuannya gitu Bapak. Kemudian dalam regulation juga siswa itu dapat berpikir ulang dalam penyelesaian untuk mengidentifikasi kesalahan seperti yang sebelumnya gitu. Jawaban yang dihasilkan itu tidak masuk akal maka dia eh, melakukan pengecekan ulang untuk menemukan hasil yang lebih sesuai. Kemudian juga menggunakan cara lain atau penyelesaian dengan benar sesuai rencana atau melakukan perbaikan jawaban. Sehingga regulation itu intinya pokoknya proses dalam penyelesaian, mulai dari perencanaan hingga menemukan hasilnya gitu Pak, jawabannya. Kemudian evaluation. Nah, di artikel sendiri itu dijelaskan bahwa siswa mampu menilai proses berpikirnya, yang mana menyebutkan cara yang dilakukan sudah tepat dan menjawab permasalahan. Sehingga setelah ditemukan hasil jawabannya, nah itu kan dievaluasi Bapak. Apakah uh, strateginya ini sudah tepat atau efektif gitu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini atau masih perlu apa ya? Dia merasa perlu belajar lagi mengenai permasalahan ini untuk menemukan strategi lain yang lebih efektif gitu Bapak. Kemudian uh, dia juga dapat menemukan kebingungan-kebingungan atau keterbatasan kemampuannya dan juga uh, menilai hasilnya Bapak, kualitas hasilnya, kualitas hasilnya. Untuk saya kalau keliru Bapak. Menurut saya kalau hasil menilai hasil tepat atau menjawab ya menjawab permasalahan atau enggak itu ya termasuk regulasi karena evaluasi ini kan hanya mengevaluasi prosesnya Bapak, tidak mengambil jawabannya. Ini seperti itu Bapak, menilai proses berpikirnya. Iya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa awareness itu bisa mengalami proses mengingat kembali, menghubungkan permasalahan dengan pengetahuannya atau pengalamannya, terus kemudian memahami permasalahan dengan menyebutkan informasi penting dan apa yang menjadi permasalahan. Itu Bapak. Mungkin kalau rancangan awal yang saya tulis ini, rancangan awal dalam menyelesaikan permasalahan itu seperti kayak oh permasalahan ini biasanya itu menggunakan strategi ini cukup cukup sampai segitu Bapak, nggak sampai ke dalam-dalamnya. Kalau ke dalamnya seperti kayak misalkan ini nanti dikurangkan ini kemudian dikalikan dengan ini itu menurut saya termasuk regulation. Nah, masuk ke regulation sendiri kesimpulannya yaitu pengontrolan dalam proses penyelesaian permasalahan seperti pada tahap perencanaan, kemudian paham bagian mana yang menjadi prioritas sehingga langkah pengusahaan itu runtut dan menghasilkan jawaban yang benar, kemudian menetapkan tujuan awal dalam menyelesaikan permasalahan ini itu gunanya untuk menyelesaikan apa atau mencari apa gitu. Kemudian untuk pengecekan ulang untuk mengidentifikasi kesalahan penyelesaian dan juga penggunaan cara lain yang lebih mudah gitu Bapak. Kemudian yang terakhir evaluation yaitu menilai proses berpikirnya apakah strategi yang digunakan itu sudah tepat atau efektif dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian keterbatasan atau kesulitan untuk kebingungan dalam proses pengerjaan dan juga perbaikan strategi untuk kedepannya dan perlu belajar lagi dalam permasalahan yang diselesaikan gitu Pak. Jadi
Awareness itu merupakan awalan dalam proses menyelesaikan permasalahan. Jadi belum belum tahap aksi menyelesaikannya, cuma dalam pikiran saja Bapak. Kemudian regulation itu aksinya, kemudian evaluation itu setelah aksi. Jadi menilai apakah dari aksi ini efektif atau tidak. Gitu. Kemudian dia juga bisa menilai kesulitan-kesulitan yang dirasakannya, apa yang perlu diperbaiki dari proses pengerjaannya itu. Apakah dia perlu belajar lebih lagi atau dia juga perlu mengkaji cara lain. Gitu. Mungkin seperti itu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,